Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Ilyasna, Saya Agustina, saya Nidania. dan saya Delan Nirmala. Di sini kami akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi wasallam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam beserta hikmah dan mukjizatnya. Nabi Nuh alaihissalam merupakan satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang paling terkenal ialah peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya yang tidak mau taat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat tersebut, Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya ia membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah, ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikutnya saja. Suatu ketika, Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayu untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh alaihissalam juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendukung, disusun dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya. Hingga akhirnya terjadi banjir bandang. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang amat dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh. Hujan terus selama 40 hari 40 malam. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun nuansa ketaatan dan mensejahterakan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, Ham, Yafid, dan Kan'an. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh alaihissalam berada di dalam kapal kecuali Kan'an. Dia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya sendiri, "Hai anakku, marilah ikut bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir." Namun dengan sombongnya, Kan'an menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kan'an tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh alaihissalam sempat berteriak memanggil anaknya tersebut agar naik ke atas kapal. "Naiklah ke perahu bersamaku," ajak Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi Kan'an tetap menolak dan terus berenang ke arah perahu. Padahal Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan Kan'an bahwa tidak akan ada
yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh alaihissalam meski putranya adalah suaminya sendiri. Namun ia termasuk kafir karena menentang ajarannya. Kisah Nabi Nuh alaihi wasallam ini mengajarkan banyak pesan moral, kesabaran Nabi Nuh alaihi wasallam dalam berdakwah selama ratusan tahun. Meski hanya memiliki puluhan penduduk, patut dijadikan teladan bagi kita semua. Apabila kita mengajak orang lain dalam hal kebaikan, harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita yaitu Nabi Nuh alaihi wasallam dalam berdakwah. Sabar dalam menghadapi kesulitan merupakan kunci kesuksesan. Setiap kali menemui sebuah tantangan dan mendapat hambatan sebagai hamba Allah yang maha baik, maka diharapkan kita menjadi orang yang sabar dan terus tawakal kepada Allah SWT. Maka janganlah kita meniru sikap Kahan dan kaum Nabi Nuh alaihi wasallam yang tidak mau untuk diajak bertaubat dan tetap memilih menjadi orang kafir hingga azab merenggut nyawa mereka. Bahwa sesungguhnya orang beriman kepada Allah dan Rasulullah adalah jalan selamat dunia dan akhirat. Kisah Nabi Nuh alaihi wasallam ini terdapat beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi wasallam sebagai salah satu nabi utusan alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, Nabi Nuh alaihi wasallam merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah ratusan tahun kepada para kaumnya dan hanya memiliki puluhan pengikut. Gelar ulul azmi diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Dan yang kedua, Nabi Nuh alaihi wasallam mampu berumur panjang hingga 950 tahun dan berdakwah ratusan tahun. Dan yang terakhir, ada Nabi Nuh alaihi wasallam dan para pengikut setianya berhasil membuat kapal berukuran sangat besar dan kokoh hingga juga bisa menampung hewan dan tumbuhan dalam jumlah yang besar. Kapal Nabi Nuh alaihi wasallam berhasil melewati banjir besar dan bertahan lama hingga air surut. Semoga kisah Nabi Nuh alaihi wasallam dalam mengajak umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi pengingat kita semua.